Tatkala dipersilakan Asma untuk naik, Rasulullah kenal Asma. Asma ini putri sahabat dekatnya siapa? Abu Bakar. Dan Asma ini iparnya, saudarinya siapa? Aisyah. Jadi Rasulullah SAW seperti keluarganya. Tatkala melihat Asma mengangkat barang yang berat seperti itu, Rasulullah SAW kasihan. Rasulullah SAW menundukkan ontanya, silakan naik di atas onta. Akan tapi Asma malu karena sama Rasulullah SAW ada beberapa lelaki tatkala itu. Kata Asma, "Fastahyaitu an amshi ma'al rijal wa dzakartu Zubair wa ghairatahu." Saya pun malu dan saya tidak ingin naik bersama rombongan lelaki. Tatkala saya mau naik, saya ingat Zubair suami saya dan saya ingat suami saya pencemburu. Subhanallah. Kalau dia mikir enaknya sudah langsung naik onta. Tapi dia ingat suaminya apa? Pencemburu. Berarti dia memperhatikan perasaan apa? Suaminya. Ini perlu para wanita, kapan suaminya marah dia harus tahu. Suami saya kalau saya gini dia marah. Perhatian. Jangan malah sengaja biar suaminya marah. Dan ini istri akan mengenal. Jika dia hidup bertahun-tahun bersama suaminya, dia tahu kapan suaminya suka yang dia sukai dan apa yang dia benci. Ada yang suaminya tidak mau terlambat makan. Sekali terlambat marah-marah. Ada seperti itu. Banyak mungkin modelnya di sini. Ada yang suaminya misalnya ya sangat perhatian dengan sholat, tidak mau harus sholat di masjid. Jangan sampai ada acara-acara yang membuat dia terlambat ke masjid. Suaminya perhatian dengan oleh karena jangan sampai suaminya disibukkan sehingga terlambat ke masjid. Suaminya pasti akan marah-marah. Kalau sudah tahu demikian maka dijaga. Dan ini banyak, masing-masing istri tahu kapan suaminya marah. Oleh karenanya tatkala Asma binti Abi Bakar ingin naik di atas onta supaya jalannya enak, dia ingat Zubair dan ingat Ghairatahu. Dia ingat Zubair ini pecemburu. Kalau saya jalan sama laki-laki, padahal ada Rasulullah dan Rasulullah yang mempersilahkan. Tapi karena dia cemburu, maka mending saya jalan kaki. Mending saya jalan kaki. Luar biasa bagaimana wanita yang soleh seperti ini. Ya. Yang benar-benar memperhatikan apa? Perasaan suaminya. Kata Asma, wa kana aghyarun nas. Dan dia adalah seorang yang sangat pencemburu. Siapa? Zubair bin Awwam. Fa'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni qad istahyaitu famadha faji'tu Zubair. Dan Rasulullah SAW tatkala melihat saya malu, maka Rasulullah pun jalan. Tidak jadi naik di atas Asma, tidak jadi di atas ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun mendatangi Zubair setelah itu dan saya ceritakan kepada Zubair. Aku katakan, wahai Zubair, tadi saya ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya sedang memikul biji-bijian di atas kepalaku dan bersama Nabi ada sebagian lelaki. Kemudian Rasulullah SAW mempersilakan saya naik di atas ontanya, akan tapi saya malu dan saya ingat kau pencemburu. Dan ini seperti ini bagus. Jadi terkadang ikhwan, ini kan amal soleh. Terkadang wanita menampakkan amal solehnya kepada suaminya. Niatnya bukan karena riya, bukan. Tapi agar suaminya tahu dia adalah wanita yang soleha sehingga percaya sama dia. Bukan seorang wanita yang nggak pernah baca Quran. Bu, kamu kok nggak pernah baca Quran? Saya kalau baca Quran nggak usah bilang-bilang, mas. Padahal nggak pernah baca Quran. Saya ikhlas. Bukan begitu. Suaminya ingin dia baca Quran. Dia niatnya bukan untuk riya, enggak, agar suaminya percaya sama dia. Bahwasanya dia juga punya waktu untuk apa? Ibadah. Lihat ini sekarang Asma melaporkan, saya ingat kau pencemburu. Ini kan amal soleh. Berarti dia perhatikan apa perasaan apa? Suaminya. Namun dia ingin menyenangkan hati suaminya, dia mengatakan, lihat wahai suamiku, saya rela jalan berkilo-kilo sambil ngangkat barang demi kamu. Maknanya seperti itu. Ini semakin buat Zubair cinta kepada siapa? Asma. Padahal Zubair mengatakan, wallahi la hamluki nawa kana ashadda alayya min rukubiki ma'ahu. Kata Zubair, wahai istriku, lebih baik tadi kamu naik di atas onta ya, bersama Nabi. Itu lebih ringan bagiku daripada kamu harus mengangkat apa? Barang jalan berkilo-kilo ya. Ini artinya kondisinya memang sulit tatkala kehidupan mereka. Namun Asma adalah wanita yang soleha, tidak berkeluh kesah, tidak menjadi suami, tidak apa kemudian membanding-bandingkan dengan suami yang lain, tidak. Ya, dia jalani kehidupan tersebut, dia tahu namanya inilah kehidupan yang menuju kebahagiaan taat kepada suami. Inilah kebahagiaan yang mengantarkan pada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu setelah itu mengirim pembantu untuk siapa? Asma. Ya, mungkin Rasulullah laporkan Allah alam besok. Yang jelas setelah itu Abu Bakar kemudian mengirim bantu buat Asma. Maka setelah itu kata Asma, saya pun tidak mengurus kudanya Zubair lagi. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Inilah sifat qanaah ya para ibu-ibu sekalian ya. Kita tahu bahwasanya tatkala kita pengajian kita akan menemukan berbagai macam model ibu-ibu. Ya, ada ibu-ibu yang mungkin tinggalnya rumahnya sangat mewah bermiliar-miliar harganya. Ada ibu-ibu yang rumahnya cuma ratusan juta. Ada ibu-ibu yang masih ngontrak ya.
Dan ini kita akan dapati sebagaimana para lelaki. Oleh karenanya, tatkala seorang wanita yang miskin bergaul dengan wanita yang kaya, maka jangan kemudian dia merepotkan suaminya. Dia pulang dia mengatakan, suamiku, kenapa tidak? Akhirnya apa? Dia merendahkan suaminya. Padahal kita tahu bahwasanya kekayaan bukanlah ukuran pemuliaan Allah kepada seorang hamba, bukan. Kalau harta itu berarti ukuran pemuliaan, maka para sahabat dulu orang-orang kaya, mereka tidak. Mereka hidup dengan hidup apa? Sederhana. Ya. Yang penting suaminya soleh, ikut pengajian, maka itu berarti Allah telah memuliakan suaminya. Jangan sampai akhirnya dia menuntut macam-macam gara-gara bergaul dengan wanita-wanita kaya. Demikian juga saya ingatkan kepada para lelaki, jangan sering mengantar istrinya bergaul dengan istri-istri yang kaya. Istri yang kaya itu kehidupan mereka. Mereka alhamdulillah diberikan kemudahan harta oleh Allah dan mereka ikut pengajian. Namun jangan sering mengajak istri bergaul dengan orang-orang kaya. Khawatir, namanya wanita, ya beda dengan laki-laki. Wanita tuh pingin itu banyak. Begitu melihat rumah mewah, wah rumahnya mewah, pulang-pulang, beli ini, wah repot seperti ini. Menyesal saya tadi bawa ke rumah. Ini kenyataan, hati-hati. Sesekali tidak jadi masalah, tapi jangan sering-sering. Akhirnya apa? Dia punya model hidup disamakan dengan hidup model orang yang wanita yang kaya raya. Di antara perkara yang penting juga diperhatikan oleh seorang istri adalah tidak menceritakan kecantikan dan sifat-sifat wanita yang lain kepada suaminya, yang mengakibatkan suaminya bisa menghayalkan wanita tersebut. Bahkan yang jadi masalah membanding-bandingkan wanita tersebut dengan istrinya. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, la tubashirul mar'atul mar'ata fatan'atuha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Jangan seorang wanita bertemu dengan wanita lain kemudian cerita kepada suaminya, tadi wanita tadi cantik banget ya. Cantik banget. Masya Allah pipinya gini, badannya begini. Jadi suaminya akhirnya menghayal langsung. Tidak mungkin tidak menghayal, pasti menghayal. Begitu suaminya istrinya gini-gini. Padahal bisa jadi istrinya lebih cantik daripada wanita tersebut. Akan tapi tatkala diceritakan suaminya menghayal yang macam-macam. Akhirnya apa? Akhirnya dia pun bandingkan istrinya dengan wanita tadi. Ini dilarang dalam syariat. Ya, dilarang dalam syariat. Sampai jam berapa kita? Sudah waktunya tanya jawab ya? Hah? Sampai asar. Sudah banyak pertanyaan. Di antara perkara yang penting, banyak yang sebenarnya saya kumpulkan banyak sekali, cuma saya pilih-pilih yang penting ya. Perhatian ibu-ibu, namanya suami pasti punya kesalahan. Dan tatkala seorang suami melakukan kesalahan, maka jangan sampai ibu-ibu mengeluarkan perkataan yang menunjukkan suami tidak pernah berbuat baik sama sekali. Dan ini sering seperti itu. Begitu suaminya salah, ya, kurang perhatian sama istrinya, maka istrinya pun ngamuk. Wahai suamiku, memang kamu tidak pernah cinta sama saya sama sekali. Kalau mengatakan kamu kurang mencintai saya, itu mungkin. Tapi kalau bilang kamu tidak pernah cinta sama sekali sama saya, nah ini kedustaan. Kalau saya tidak cinta sama sekali, kok kamu punya anak 10? Itu dari mana itu semua keluar 10 itu? Kalau nggak cinta. Dan inilah yang menyebabkan wanita masuk neraka jahanam, melupakan kebaikan apa? Suami. Seakan-akan suami nggak pernah melakukan kebaikan. Sebagaimana saya sampaikan tatkala Rasulullah SAW berkhutbah Id, maka Rasulullah SAW kemudian maju ke depan ke arah wanita, ke arah belakang. Kemudian Nabi SAW menyatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita, banyaklah kalian bersedekah, karena sungguhnya kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka jahanam. Fa inna kunna takfurna al-ashir, karena kalian sering mengingkari kebaikan suami. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Sungguhnya Allah tidak memandang, Allah tidak melihat kepada seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya, padahal dia butuh kepada suaminya. Ini sifat yang paling banyak menjerumuskan wanita dalam neraka jahanam, lupa dengan kebaikan suaminya. Bahkan kata Nabi SAW, ya, lau ahsana ahadukum, ya, ila ihdahunna dahran, kalau seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang wanita sepanjang tahun, ya, lau ahsanta ila ihdahunna dahr, kalau salah seorang dari kalian atau kalau engkau melakukan kebaikan sepanjang setahun kepada seorang wanita,
thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat keburukan pada engkau, sedikit keburukan, laqalat, maka wanita ini akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari engkau. Ini kalimat-kalimat ini kalimat yang berbahaya, yang mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sama sekali. Ini berarti pengingkaran terhadap kebaikan suami yang selama ini dilakukan oleh suaminya. Seperti kau tidak pernah mencintaiku selama ini. Ini juga pengingkaran cinta suami. Perkataan-perkataan seperti ini tidak baik. Ya, kalau marah jaga lisan. Ya. Kendalikan otak. Jangan saya mengucapkan betapa banyak orang terjerumus dalam neraka gara-gara dua patah kata. Hati-hati. Ya. Jangan sampai mengucapkan kalimat yang menunjukkan pengingkaran terhadap kebaikan suami. Demikianlah para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Selamat berjuang, ya. Semoga bisa mensihir para suami, ya. Semampunya, ya. Ikat itu suami, jangan sampai ya, lari ke lain hati, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melanggengkan pernikahan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya saya persilakan, dan sudah banyak pertanyaan. Pertanyaan dari ibu-ibu yang kita utamakan, ya. Bapak enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami saya sudah beberapa tahun tidak dapat memuaskan nafkah batin. Sehingga jika diajak untuk berhubungan rasa enggan. Bagaimana solusinya? Dosakah saya? Iya, berdosa ya. Ibu-ibu, ya. Dunia namanya dunia. Kepuasan dunia tidak akan pernah ada habisnya, ya. Ya, di antara para lelaki mungkin ada yang tidak bisa memuaskan apa? Suaminya. Tapi bersabarlah, ya. Kalau mau puas nanti di surga nanti. Sekarang dunia hadapi, kehidupan dunia bukan cuma masalah hubungan rumah tangga, tapi ibu punya kewajiban. Saya katakan kewajiban istri melayani suami tidak berkaitan dengan mood atau tidaknya seorang istri. Memang benar suami yang harus, jika kena pembicaraan kita kepada istri. Kalau kita bicara kepada para suami, kita katakan para suami berusaha merayu dulu istrinya, berusaha membangkitkan gairah istrinya, berusaha merangsang istrinya baru berhubungan agar bisa mencapai kepuasan bersama. Tetapi kalau seandainya suaminya tidak mampu atau memiliki kekurangan tertentu, ya maka sang istri tetap harus melayani suaminya. Harus melayani suaminya. Bahkan saya katakan wanita yang bahkan lagi kedatangan lagi berhalangan, lagi haid, selama dia bisa melayani suaminya dengan cara yang lain, dengan cara yang halal, maka harus dia layani suaminya, ya. Jangan dia tunggu suaminya suruh puasa selama seminggu. Ya jangan, ya. Kalau bisa dia layani dengan cara yang, silakan dilayani suaminya dengan cara-cara yang dihalalkan oleh syariat. Intinya tatkala suami mungkin apa tadi dikatakan di sini beberapa tahun ini atau sudah beberapa tahun berarti sebelumnya bisa memuaskan, ya. Nah, ini perlu ini mungkin ajak bagaimana, atau mungkin ada cara-cara yang bisa diperbaiki, ya. Tapi jangan kemudian ditinggal suaminya begitu saja, kasih dia stres, diajak tidak mau, makanya ini berdosa. Tetap melayani suaminya, entah istri puas atau tidak, ya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya kehidupan dunia adalah ujian. Adapun mau kepuasan sepuas-puasnya di akhirat nanti. Kalau sama-sama masuk surga nanti mau 100 jam, mau 1 hari juga enggak jadi masalah. Ustaz, tadi disebutkan Rasulullah mengutus istrinya untuk melihat akhwat yang akan dinikahi. Terutama melihat tumit dan mencium bau mulutnya. Faedah untuk mencium bau mulut sudah disebutkan, namun faedah melihat tumit belum. Mohon diterangkan. Saya enggak tahu juga. Orang-orang Arab dahulu mungkin mereka bisa seperti melihat kepada wajah dan kedua tangan. Mungkin mereka jadikan dalil kalau tangannya begini berarti begini. Ini ilmu tersendiri mungkin. Saya tidak mengerti. Melihat tumit bukan tumitnya, tapi urkube itu yang di atas tumit. Di atas apa? Tumit. Tumit belakang di atasnya. Itu yang dilihat. Allah alam apa yang dijadikan dalil oleh Nabi SAW. Tapi mungkin dalam orang-orang ilmu Arab dahulu mereka ngerti. Kalau ini tandanya begini, ini tandanya begini, ya. Sebagai petunjuk untuk sesuatu. Saya tidak tahu dan saya belum baca di kitab-kitab hadis apa maksudnya hal tersebut.
Bagaimana cara menolak yang baik dan lembut jika suami sedang meminta untuk melakukan hubungan suami istri tanpa mengecewakan suami dan tanpa menimbulkan dosa? Ya, ini susah seperti ini. Minta maaf mas, jangan dulu mas ya. Mohon. Terus kapan? Kalau suaminya ya intinya dia berusaha memuaskan. Ya mungkin kalau sekali dia berhubungan lewat tidak mesti dengan berhubungan tubuh, mungkin dengan cara yang lain. Pokoknya dia berusaha suaminya tidak stres. Gimana caranya? Ya. Karena kalau suami sudah hasratnya harus tersalurkan. Ya. Kalau dia bisa meraih suami dan suaminya ridho, maka nggak apa-apa, dia nggak berdosa. Kalau suaminya apa? Ridho. Karena dalam hadis disebutkan wahwa fabata wahwa ghadban. Dia tidur dalam keadaan marah. Ini yang buat istrinya terlaknat. Tapi kalau suaminya ngalah kemudian ngerti, ya Bu ya tapi besok ya. Besok Pak ba'da subuh langsung. Ya jadi masalah. Ya, artinya suami tidak marah. Jadi tolak dengan lembut, ditunda, mungkin ada kesibukan atau letih sekali. Saya rasa suami ngerti. Jadi bukan tiap hari setiap diajak nolak terus, alasan terus. Ya, ini tidak benar seperti ini. Saya katakan tadi, meskipun sang istri mungkin tidak menikmati, meskipun sang istri tidak mencapai kepuasan, dia dapat pahala dengan melayani suaminya, dia dapat pahala. Apakah istri boleh menampakkan kesedihan di hadapan suami? Boleh-boleh saja. Ya sesekali sedih, tapi seorang istri berusaha mengikuti kondisi suami. Kalau suaminya lagi senang, dia berusaha ikut senang. Kalau suami lagi sedih, jangan dia ketawa-ketiwi. Suami lagi sedih, gimana mas? Ada apa mas? Dia perhatian, pokoknya dia berusaha sama dengan suaminya. Ya, tadi disebut dalam hadis di antara perempuan yang terbaik adalah tidak menyelisih suaminya. Artinya suami tatkala lagi senang, dia berusaha bisa senang bersama suaminya. Tatkala suaminya lagi sedih, dia berusaha ikut merasakan kesedihan suaminya. Apa kesedihannya, apa masalahnya, dia berusaha untuk mengetahui. Tapi kalau dia lagi sedih, lagi sakit, dia tunjukkan kepada suaminya. Semoga suaminya bisa perhatian. Ustaz, saya ingin bertanya, jika suami dan istri sama-sama memiliki sikap keras kepala, sama-sama egois, dan setiap harinya selalu bertengkar, bagaimana menanggulangi masalah tersebut, agar keduanya dapat menjadi lebih baik tanpa mengorbankan anaknya? Sebab setiap bertengkar selalu di hadapan anak-anak. Suami tersebut, istri tersebut belum pelajari syariat Islam dengan baik. Duduk bareng, bicara baik-baik, istriku, kamu keras, saya keras. Kita mau keras-kerasan gini terus-terusan atau bagaimana? Diajak ngobrol, Ya, tentunya ini semua kembali kepada pemahaman syariat. Barang siapa yang paham syariat, dia akan bisa mengendalikan emosinya. Dia tahu bahwa istrinya punya hak, istrinya punya jasa yang besar, dan istri juga tahu bahwa suaminya punya hak. Tapi ya itu yang di antara permasalahan yang berat adalah tatkala suami istri karena kebodohan keduanya bertengkar di hadapan anak-anaknya. Ini betapa pilu hati seorang anak tatkala melihat ayah ibunya bertengkar, dan ini tidak akan dilupakan oleh anak tersebut. Ayah saya apalagi menjambak rambut ibunya, mungkin menampar ibunya teriak-teriak membentak ayahnya tanpa ada penghormatan sama sekali. Ini hati yang memilukan bagi emosional psikologi seorang anak. Ya. Jadi seorang suami dan istri kalau lagi bertengkar, otaknya jangan dibuang. Ya. Mikir, kasihan anak-anak. Bertengkar masuk dalam kamar, kunci pintu, ya, di situ bertengkar, tapi ya tetap berusaha mencari solusi. Ya tadi diajak ngobrol, sekarang kita selalu begini. Ini masa begini terus ya. Diajak ngobrol, diajak berpikir. Ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami saya sudah meninggalkan saya tanpa mengucapkan talak dan tanpa memberikan alasan yang jelas. Sudah pergi selama 8 bulan dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Dari pihak keluarga saya sudah berbicara dengan yang bersangkutan tapi diabaikan. Kalau demikian perkaranya, maka boleh untuk minta cerai ya. Kalau memang tidak dicuekin, tetapi lapor kepada KUA. Ya, jangan talaknya belum jatuh. Nanti yang mentalakkan atau menceraikan adalah pihak KUA. Lapor KUA, kondisinya demikian. Tentunya suaminya akan dipanggil, kalau tidak datang dalam waktu sekian maka akan dijatuhkan talak. Ya. Namun sekarang masih belum jatuh talak karena suami pergi begitu saja tanpa mengatakan kamu saya cerai. Ustaz, bagaimana mengatur hati supaya tetap tersenyum dan berbicara lembut pada suami?
Padahal hati sedang kesal pada suami karena beliau belum berfungsi sebagai imam dalam keluarga. Masih jadi makmum suaminya. Jadi nasihati, ya itu namanya begitu. Kita ingin suami kita nunggu senyum suami kita hebat baru kita senyum, ya nggak bisa seperti itu. Sebagaimana suami dia senyum kepada istrinya, nunggu istrinya mantap segala halnya, agamanya bagus, taat baru dia mau senyum, ya. Kalau begitu kapan mau mendapatkan keharmonisan rumah tangga? Tidak mungkin, oleh karena kekurangan suami ya, diperbaiki dengan kita kan ingin keluarga kita baik. Kalau ingin keluarga kita harmonis dan kita ingin bahagia, maka tempuh cara-cara yang mungkin untuk ditempuh. Di antaranya senyum sambil menasihati suami. Tapi kalau nunggu suami baik dulu baru kita senyum, ya hidupnya sengsara, menyengsarakan diri sendiri. Bikin enjoy, kehidupan bikin enjoy. Kita mau enjoy atau mau hidup setengah mati. Kalau hidup keras-kerasan ya tidak usah senyum, tidak usah tunggu suami saya jadi imam dulu. Tidak seperti itu. Oleh karena mulai dengan yang mungkin kita lakukan. Ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala sambil kita berusaha menasihati suami kita supaya bisa jadi imam. Kadang suami mengajak, namun ia tidak memperhatikan keberadaan anak yang senantiasa mengikuti anak. Sehingga anak bingung. Anak hanya takut anak melihatnya. Namun kadang suami tidak mau mengerti sampai anak tertidur dulu dan hanya marah-marah. Wah, berarti suaminya cinta sekali sama dia. Tidak melihat situasi dan kondisi. Ini tinggal dibilang baik-baik. Suamiku kasihan. Diomongkan dengan cara yang baik. Kalau anak-anak lihat gimana kasihan psikologis anak-anak. Jangan marah-marah. Diajak mau suami itu kadang kalau saya bilang kalau lelaki sudah lagi dalam keadaan hasratnya tinggi, ya, maka 2/3 otaknya hilang. Tinggal 1/3. Dia pikir gimana saya bisa keluarkan hasratnya. Oleh karena dia ajak ngomong baik, mas, anak kita masih belum tidur, nanti kalau lihat gimana mas psikologinya. Ya mas, gimana caranya? Dia aja mikir, ini suaminya ngatur sendiri. Anaknya suruh main ke tetangganya dulu sebentar, ya boleh. Nah, tolong hitung dari 1 sampai 1000 ya. Kalau 1000 nanti Abi kasih oleh-oleh, kasih hadiah. Ya sudah, 1, 2, 3, 4, 100 kali 10, 1000. Gimana diatur agar anak tersebut tidak? Karena melihat yang jelek seperti itu, masa kelihatan oleh anak-anak lagi berhubungan. Rusak psikologinya nanti. Rusak psikologinya. Suami Ana seorang yang hobi musik dan baru-baru ini membuat biografi seorang pemusik Indonesia. Apa yang harus Ana lakukan untuk menyenangkan suami karena sungguhnya Ana mengingkarinya? Pelan-pelan. Alhamdulillah cuma bermusik-musikan. Yang lain ada yang berzina, yang lain ada yang macam-macam. Yang suka nonton macam-macam ya. Lah musiknya maksiat tapi pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, ada waktunya mengingkari, ya. Selama ini ditunda sampai mungkin diajak pengajian. Ya, pokoknya pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ana mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang istri membelanjakan uang bulanan dari suami untuk kepentingan pribadinya sendiri, misal belanja pakaian, sepatu dan lain-lain. Ya, kalau suaminya ridho nggak jadi masalah. Ya. Suaminya mengatakan yang penting ini uang, yang penting buat makan cukup, sisanya terserah kamu. Ini nggak jadi masalah. Dan memang suami juga berkewajiban untuk membelikan pakaian, ya, kiswah, makanan dan pakaian itu kewajiban suami. Dan tentunya misalnya belikan baju ya untuk keluar rumah, baju misalnya contohnya baju tidur, baju di kamar tidur. Ini kalau memberitahu suami itu lebih baik. Mas, saya tadi begini-gini untuk beli ini. Artinya kalau suami mengizinkan nggak jadi masalah. Tapi kalau dia membeli barang-barang di luar kewajiban suami, seperti uang dia sisihkan kemudian buat beli emas buat dia, ini harus minta keridhaan suami. Harus minta keridhaan suami. Kalau suami tidak ridho, boleh diambil emasnya tersebut. Ya, karena ini bukan kewajiban suami.
Uang bulanan tersebut apakah 100% hak istri atau memang hanya untuk digunakan keperluan rumah tangga? Ini kembali kepada pemilik uang. Tanya kepada suami, ini uang buat apa mas? Boleh nggak saya beli macam-macam? Boleh. Kalau boleh silakan. Terserah kamu ya sudah. Kalau terserah bebas. Bagaimana cara mengatasi, menyikapi agar istri tetap patuh dan taat kepada suami? Di mana suami suka membuat kesedihan. Membuat sedih atas sikap dan lisannya yang kurang tepat, tidak pantas dilontarkan kepada istri dan anak-anaknya. Diajak ngobrol berdua, mas, saya kemarin mas pas ngomong gini, saya kok perasaannya gimana? Suami itu tidak mungkin dikalahkan dengan kekuatan ibu-ibu. Perhatikan sini. Ibu-ibu sering kalau sudah jengkel sama suami, kayaknya mau ngajak tengkar. Ya nggak mungkin kalah suaminya. Mau ajak berkelahi nggak mungkin kalah. Teriak-teriak nggak akan mengalahkan suami. Suami itu dikalahkan dengan kelembutan, bukan dengan karate, bukan dengan apa? Suara bagaimanapun dia teriak, suara suami lebih gede. Suaminya tidak mau teriak karena malu sama tetangga. Seandainya punya mic, dia akan pakai mic biar istrinya diam. Oleh karenanya, jangan pernah berhayal seorang istri mengalahkan suaminya dengan kekerasan. Ini tidak mungkin. Suaminya karena kasihan dia ngalah. Tapi kalahkan suami atau jatuhkan suami dengan kelembutan. Kalau suaminya kata-katanya kotor, nggak usah. Kamu mas ngomong, jangan begitu, baik-baik. Mas, gini-gini, bukankah sampaikan dalil? Bukankah Allah telah berfirman kalau bisa ada hadis Nabi SAW. Kamu sejak kapan jadi ustazah katanya. Intinya dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Perhatikan ibu-ibu, suami itu akan tunduk dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Dan suami rindu melihat kelembutan istri. Suami tidak mencari kegagahan seorang istri, tapi senang lihat istri yang lembut, istri yang manja, istri yang nampak kewanitaan. Itu yang dicari oleh suami. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jikalau melayani suami terjadwalkan, diatur harinya karena sedang program kehamilan? Ya terserah, kalau suaminya setuju nggak jadi masalah. Tapi kalau jadwal berubah itu hak suami. Karena masalah hasrat itu tidak bisa diatur jadwalnya. Makanya saya katakan tadi Nabi SAW tatkala mengatakan layani suami meskipun seorang wanita sedang berada di atas pelana, meskipun seorang wanita sedang masak. Ini menunjukkan hasrat itu tidak terjadwalkan. Terkadang sebelum subuh, terkadang ba'da maghrib, terkadang jam 1 malam, terkadang jam 2 siang. Kita nggak tahu. Ya, oleh karenanya tatkala hasrat itu timbul, segera dilayani. Ya. Tapi kalau suaminya mau dijadwalkan hasratnya, terserah. Begitu datang jadwal dia tidak berhasrat, ya sudah. Itu urusan suami. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara sihir yang halal untuk mendapatkan calon suami? Karena sampai saat ini anak belum ketemu jodoh. Apakah ada doa supaya cepat dapat jodoh? Bagaimana cara menjemput jodoh? Coba itu didiskusikan kepada para ibu-ibu ya. Namanya berusaha ya. Cari para ibu-ibu ya, nawarkan diri, saya ingin cari suami, mungkin ada yang bisa bantu ya. Namanya usaha ya. Ya, usaha kemudian sampaikan kepada para ibu-ibu. Ana pernah mendengar jika seorang akhwat dipinang, hendaknya dia mengetahui makanan kesukaan suaminya. Apakah hal ini ada dalilnya Ustaz? Ini ya kembali kepada tradisi ya. Ada cerita salaf ya. Salaf tatkala seorang lelaki menikah dengan istrinya, dia mengatakan di awal pernikahan, istriku masuk ke kamar tidur dan dia sholat bersamaku. Begitu selesai sholat, istriku pun tatkala aku ingin mendekat, istriku pun suruh berhenti. Kemudian istriku mulai berbicara kepadaku, bertanya, apa yang kau sukai dan apa yang kau tidak sukai di malam pertama. Ya, sebelum macam-macam, kamu suka apa, kamu nggak suka apa. Ya. Sehingga suaminya pun menjelaskan, saya pun suka gini. Saya tidak suka gini. Ya, sejak itu mereka pun berjalan dengan kehidupan yang mesra. Karena istrinya mengetahui mana yang dia tidak sukai dan mana yang tidak disukai. Ya, intinya ini perkara yang baik. Tidak ada dalil khusus. Ya, adapun asar salaf ada. Ya, jadi seorang istri berusaha mengetahui mana makanan yang disukai suaminya, dia siapkan ya. Jadi jangan dia makan apa yang dia sukai saja, tapi dia sediakan makanan yang disukai oleh suaminya. Ustaz, bagaimana Ustaz? Saya punya madu, tapi selalu dia cemburu dengan saya sebagai istri tuanya. Berlebihan cemburunya. Bagaimana menanggulanginya? Harusnya istri pertama yang cemburu kepada istri kedua, sekarang istri kedua cemburu pada istri
Pertama ya sabar, namanya kehidupan berpoligami demikian ya. Ya sabar dengan kecemburuan tersebut. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita sama-sama bekerja dan tidak ada pembantu lalu kita membuat pembagian tugas? Suami mencuci baju. Ya boleh-boleh saja. Suaminya setuju, boleh-boleh saja. Apalagi tidak ada pembantu mungkin di rumah. Dan ini mungkin ini agak berat, tapi inilah yang disampaikan oleh para ulama, bahwasanya masalah mengerjakan kegiatan rumah tangga, ya, ibu-ibu ini dan bapak-bapak juga, perkataan kepada bapak dan ibu-ibu. Bahwasanya seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan tatkala menjelaskan tentang hadis Asma tadi yang mengangkat biji-bijian dari tempat berkilo-kilo. Beliau mengatakan ini karena kebaikan Asma. Sungguhnya seorang wanita tidak wajib untuk melakukan demikian. Dan tidak boleh seorang laki memaksa wanita untuk demikian. Yang wajib dilakukan oleh para wanita, pertama melayani suami di ranjang, dan yang kedua untuk taat kepada suaminya untuk tidak keluar dari rumah. Yang lainnya itu adalah karena kebaikan istri. Oleh karenanya seorang suami juga ngerti dan saya harap demikian seorang suami mengerti. Jangan sampai terbayangkan anak muda kita, istri kita kalau kita nikahi harus jadi pembantu. Enggak harus. Ini menurut pendapat Imam siapa? Imam Nawawi rahimahullah. Tapi kita tahu tradisi kita namanya istri ya bekerja. Istri bekerja dan kita jangan terus menganggap dia seperti pembantu, kita anggap dia sebagai seorang istri yang mulia yang meringankan kerjaan kita. Kalau kita ada waktu untuk membantu dia, kita bantu. Seperti sekarang kondisinya suami kerja, istri kerja. Karena mungkin kekurangan harta atau bagaimana. Dan mereka sepakat suami yang cuci pakaian. Kalau suami setuju, alhamdulillah. Suami setuju, alhamdulillah. Sama-sama bekerja sama untuk meraih kebaikan. Dan ini tidak tercela, insyaAllah. Ustaz, anak ingin tanya bagaimana cara menyihir mantan suami. Supaya mau berbagi hak asuh anak. Saya bukan dukun, Bu. Enggak ya, intinya didatangi baik-baik, diomong baik-baik. Semuanya dengan kelembutan insyaallah lebih apa? Kebanyakan setan datang membuat kita membayangkan bahwasanya dengan kekerasan itu lebih baik. Namun itu sering keliru. Karena dalam hadis disebutkan, "Maka narifku fi syai'in illa zana." Ya. Tidaklah kelembutan dalam segala perkara kecuali akan menghiasinya. Sering kita didatangi syaitan mengatakan dengan keras itu lebih berhasil, lebih cepat. Namun seringnya gagal. Memang benar terkadang kekerasan itu mendatangkan keberhasilan. Namun terkadang bukan hukum asal. Hukum asal adalah dengan kelembutan. Ya, baik dengan suami, baik dengan mantan suami, diajak bicara baik-baik. Ya, dia lebih menghormati orang yang mengajak berbicara dengan baik-baik. Apakah ketika suami berpoligami sudah otomatis karena istri melakukan kesalahan, sementara istri sudah melakukan yang terbaik? Ini kesalahan, ini tidak benar. Jadi image yang ada, kalau suami berpoligami berarti istri gagal. Ini tidak benar ya. Tidak benar. Ya, karena kita dapati Nabi SAW setelah menikahi Aisyah, beliau menikahi banyak wanita setelah Aisyah. Padahal Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Dan itu image yang tersebar. Kamu suamimu sampai nikah lagi, kamu kena ngapain aja kok suami bisa nikah lagi? Bukan masalah ngapain aja. Ya, bukan masalah itu ya. Namanya lelaki dia ingin menjalankan sunnah, mungkin dia ingin menolong seorang wanita, ingin berbagi cinta kepada wanita yang lain, itu terserah suaminya. Namun bukan berarti menunjukkan bahwasanya istrinya gagal. Jadi poligami tidak menunjukkan istrinya apa? Gagal, tidak. Ustaz, apakah kalau suami minta lalu kita menolak secara santun lalu suami mengerti, apakah kita masih berusaha? Jawabannya tidak. Kalau suami tidak marah maka tidak jadi masalah. Tapi harus tidak marah dalam dan luar, bukan cuma apa? Iya, enggak apa-apa. Jangan, kalau udah kelihatan lah kalau suami itu marah, ridho dari mimiknya. Kalau dia kelihatan sama sekali tidak ada kemarahan, berarti dia tidak marah. Ustaz, bagaimana sekali-kali membahas tentang perhatian suami kepada istri? Jangan perempuan terus yang dibahas, yang disalahkan. Iya, insya Allah ada waktunya kita menghabisi para lelaki. Sekarang tentang ini para wanita yang diserang sekarang. Ya akhi, subhanallah. Nanti kalau masalah keluarga banyak. Saya ditelepon banyak orang masalah keluarga. Menyedihkan. Dalam minggu ini saya dapat kabar yang mengerikan. Dan ini sudah kabar, ada seorang sudah nikah, luar biasa, nikah sama istrinya. Hidup dengan kesusahan, istrinya sabar.
kemudian harus bekerja keras sampai mereka punya rumah itu setelah lebih dari entah berapa 20 tahun mungkin. Akhirnya punya rumah apa? Sendiri. Setelah punya rumah sendiri, istrinya sudah pakai cadar, istrinya kemudian jatuh cinta sama orang lain. Sebelumnya bersabar selama berapa tahun? Sekitar 20 tahun. Akhirnya cerai akhirnya. Ini gara-gara apa? Gara-gara Facebook. Ini kenyataan, gara-gara Facebook. Istrinya main Facebook, kenal dengan laki lain padahal sudah 40 tahun ke atas. Harusnya sudah 40 tahun sudah rajin ibadah banyak, malah cari laki-laki yang lain. Sampai-sampai suaminya tatkala berhubungan istrinya Facebookan. Ini kurang ajar sekali. Tapi ini kenyataan. Ini kasus yang saya hadapi. Kasus yang berikutnya juga saya hadapi. Ada orang dari awal suami istri tidak kenal sunnah. Sama-sama istri suami tidak sholat, istri pakai pakaian yang tidak benar, tidak berjilbab. Akhirnya sama-sama ngaji. Dengan sampai punya anak, entah banyak punya anak sudah banyak, istri sudah pakai cadar. Ini semua kasus orang-orang bercadar ya. Artinya jangan seorang kemudian merasa saya sudah bercadar, saya sudah alim, enggak. Tetap dia harus menjaga dirinya dari macam-macam pintu apa? Kemaksiatan. Ini sudah hidup tadi waktu dulu hidup setengah mati, hidup mesra, begitu sudah kaya, suami sudah punya rumah 2, malah minta cerai. Sudah punya 2 rumah, malah minta cerai. Dan akhirnya sekarang cerai, anak-anak yang kasihan. Kasus terakhir yang saya dapati juga seperti itu. Istrinya sudah bercadar, tahu-tahu menjalin hubungan dengan pacar lamanya sampai berzina. Sudah bercadar, suaminya ngaji, istrinya juga ngaji. Makanya ikhwan ya, tetap bagaimanapun kita jangan pernah kita ujub dengan apa yang kita raih. Tetap ketakwaan harus kita selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Jaga pandangan harus tetap kita jaga. Istri jangan dibukakan untuk melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tidak tahu ya, tiba-tiba ada ujian seperti yang saya dapati. Ini kasus-kasus yang aneh-aneh yang saya dapati. Ustaz, bagaimana hukum seorang akhwat yang memajang foto di jejaring sosial dengan bercadar? Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Ngapain majang-majang apa? Foto bercadar di apa? Di Facebook. Ngapain? Bikin penasaran para lelaki. Mata itu bisa menggoda. Mata itu bisa apa? Menggoda. Tidak usah pasang foto. Ustaz, saya seorang istri, dulu saya pernah melakukan zina. Karena saya ingin bertobat, akhirnya saya mengakhirinya. Tapi sampai sekarang saya selalu dihantui rasa berdosa dan bersalah kepada suami saya. Dulu kami pernah berjanji hidup dunia dan akhirat. Bagaimana Ustaz, sampai saat ini pun suami saya selalu bilang mau mengampuni dan maafkan saya. Bahkan nanti di akhirat akan menunggu di pintu surga. Masya Allah, suami yang setia sekali sebenarnya. Dan ini kurang ajar banget ini perempuan ini yang nanya nih. Kalau bertobat jangan diulang ya. Sudah dapat suami yang soleh masih ya, segera bertobat kepada Allah, banyak amal soleh agar dosa-dosa tersebut ya, kata Nabi SAW dalam hadis wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi SAW, kalau engkau melakukan keburukan maka segera ikuti dengan apa? Kebaikan. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, "Idza balagal ma'u qullatain lam yahmilul khabas." Kalau air sudah mencapai 2 kullah, maka tidak akan ternajisi. Seperti orang Arab Badui yang kencing di masjid, maka disiram dengan air seember. Orang melakukan dosa zina, ini dosa besar. Maka untuk bisa menghapuskannya, perbanyak amalan soleh. Sehingga nanti dosa tersebut terleburkan dengan banyak amalan soleh. Di antara amalan soleh, taat kepada suami. Ini saya nasihati kepada wanita yang sudah bertobat ini, jangan diulang lagi dan jauhkan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kembali untuk bermaksiat. Ya, karena kalau dulu kita berzina gara-gara mungkin kenal seorang laki di Facebook atau di mana, maka jauhi Facebook ya. Cari kesibukan yang lain yang hanya membawa bencana, yang melihat kenal lelaki, kenal teman lama, kenal pacar lama ya. Dari jejaringan sosial tersebut. Oleh karenanya segala pintu-pintu yang bisa mengingatkan kita kembali kepada masa lalu yang kelam dijauhi. Teman-teman yang hanya bikin kita mengingat masa lalu yang kelam, putus hubungan semua dengan teman-teman tersebut. Cari teman-teman yang baru. Ya, bergaul dengan wanita-wanita salehah, wanita-wanita pengajian, agar kita senantiasa ingat bahwasanya hidup dunia ini sementara. Ya, kalau kita bermaksiat di dunia, hanya mendapatkan kenikmatan sementara, setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang panjang dan sangat pedih. Sampai sini aja ya. Sampai jam berapa ya? Duhur jam berapa? 12 kurang?
5. Ustaz, bagaimana agar ana mencintai suami ana? Jujur sampai saat ini rasa cinta itu belum tumbuh di hati ana. Dan itu kejadian banyak ya. Kejadian seorang yang menikah dengan, saya tahu seorang menikah dengan wanita itu masih pacaran. Kemudian dia karena Allah Subhanahu wa taala dia langsung menikah dengan lelaki lain meskipun pacarnya masih menanti. Sudah bertahun-tahun dia pacaran dan sulit bagi dia untuk berpindah ke lain hati. Sudah 6 tahun pacaran kemudian mencintai suami yang baru tidak mudah, tapi dia berdoa kepada Allah dan terus berdoa kepada Allah. Mungkin setelah 2 atau 3 tahun Allah datangkan kecintaan tersebut. Intinya saya harapkan wanita ini banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berdoa kepada, karena yang mengatur hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum poligami dengan 3 istri dan tinggal satu rumah? Nah, ini repot seperti ini. Ya kalau 3 istri satu rumah ya. Mudah-mudahan bukan satu kamar. Ya kalau bisa Rasulullah SAW dulu rumahnya masing-masing. Karena bagaimanapun wanita punya rasa kecemburuan. Ya, tidak mungkin kita maksa sudah kamu tinggal bareng-bareng satu rumah, nanti dapurnya bareng-bareng. Ya, kan? Ya artinya ini perkara yang tidak bagus. Kalau kita mengatakan dijauhi, hendaknya dijauhi. Seorang yang berpoligami harus berusaha punya kemampuan ekonomi yang baik sehingga bisa menyiapkan rumah yang berlainan, bukan rumah dalam satu rumah. Ini menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan ini. Tentunya masih banyak pertanyaan yang belum saya jawab karena kekurangan waktu dan kekurangan ilmu. Bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pasangan-pasangan yang berbahagia di dunia sebelum berbahagia di akhirat kelak. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi.